Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana hari ini kita sudah masuk Ramadan ke-13. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu nih jamaah-jamaah tadi pagi namanya ini. Orangnya sama, tempat beda, dan mic-nya pun beda. Pantasan tadi pagi itu kok kayak jamaah ini agak berat mata, rupanya juga suara mic menggema-gema. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke hari 13. Tidak terasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan hari ini kalau tadi subuh, kalau sekarang menjelang maghrib. Kalau subuh habis sahur, kalau ini menjelang berbuka. Nah itu pula dia kan, bagus, luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampailah kita di penghujung-penghujung hari di tanggal 13. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Kata Nabi, ada 3 orang kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Dari 3 itu salah satunya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dari habis subuh tuh sampai nanti berbuka. Ini sekarang nih mustajab doa kita nih. Tambah lagi di pengajian. Di pengajian nih banyak malaikat. Pak, nampak bapak malaikat tuh enggak? Kalau nampak malaikat maut tuh Pak, hati-hati. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Kata Nabi, berkumpul orang di rumah Allah membaca kitab Allah, mentadabburinya, Allah kasih 4 hal. Salah satunya malaikat hadir di situ. Jadi kalau malaikat hadir, doa kita mustajab. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, kalau malam hari kita mendengar ada suara gonggongan anjing, maka banyak-banyak minta perlindungan, karena waktu itu banyak setan. Kalau terdengar suara kukuruyuk, apa tuh? Wah ya, bukan kambing. Oh, kalau kambing lain Bu ya, mbe kata dia kan. Kalau terdengar suara ayam berkokok, maka banyak-banyak berdoa, karena waktu itu malaikat lagi turun, menandakan kalau malaikat turun itu doa mustajab. Pengajian, malaikat turun, ditambah lagi berpuasa, doa mustajab. Malaikat turun pas pengajian, doa mustajab. Ditambah puasa, mustajab pula. Ditambah lagi kata Nabi, as-shaim hina yuftir, orang berpuasa ketika nanti dia berbuka. Jadi menjelang berbuka doa juga mustajab. Jadi Bapak Ibu, paling tidak sore hari ini ada 3 faktor yang itu menjadikan alasan doa Bapak Ibu, doa kita semua mustajab. Jadi Ibu-ibu, udah ada doa apa yang mau disampaikan gitu, ada? Doa apa Ustaz? Rencana mau jalan-jalan ke Bali. Ada usaha kayak gitu. Ada tua-tua apa lagi? Doakan biar husnul khotimah. Anaknya yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Yang sudah dapat hidayah agar diberi istiqomah. Kalau ada salah-salah, mudah-mudahan Allah ampuni. Adapun hutang tetap dibayar, ya Bu. Tapi dimudahkan untuk segera dibayar. Karena hutang itu tidak ada tuh Bu. Mau istighfar banyak-banyak 10 juta kali, yang namanya hutang tetap dibayar. Tidak bisa selesai itu. Tetap, karena hak hamba. Kalau dosa kita misalnya tidak sholat, minta ampun, tidak puasa dulunya, minta ampun, Allah ampuni. Tapi kalau yang tadi tidak bisa. Nah, jemaah sekalian, kita sudah masuk hari 13, tidak terasa, ya Bu? Berarti sekitar 17 hari lagi Idul Fitri, tidak terasa. Tidak terasa ya Bu ya? 17 hari lagi Idul Fitri. Masya Allah, waktu cepat berputar Pak. Makanya Ibnu Mas'ud, sahabat mulia, beliau mengatakan, kalau sudah masuk hari-hari menjelang berbuka nih, atau menjelang tenggelam matahari, Ibnu Mas'ud dia mengatakan, Bu, apa kata beliau? Madimtu ala syai'in
nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali falam yazid fihi amali. Apa artinya itu, Bu? Terserah usaha aja lah ya kan, Bu. Kata beliau, madimtu ala syai'in, tidak ada yang lebih aku sesalkan. Madimtu ala syai'in, nadami ala yaumin, hari di mana aku menyesal. Ketika itu gharabat syamsuhu, matahari di hari itu sudah tenggelam. Gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali falam yazid fihi amali. Ajal semakin dekat sementara amal tidak bertambah. Kita ini kan Bapak Ibu kan, kita kan makin mendekati kepada kematian. Dalam Islam ketika matahari tenggelam habis 1 hari. Ibu-ibu, kata beliau, tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali melebihi aku mendapati hari di mana matahari tenggelam, umurku berkurang tapi amal tidak bertambah. Ibu-ibu, kalau ibu umurnya tinggal 360 hari lagi, nanti kan tenggelam matahari, berarti tinggal 359 hari. Berarti enggak ketemu lagi Ramadan tahun depan, Bu? Agak-agak seminggu pertama lagi insyaallah, Ustaz. Ya, Bu. Enggak lah, ya kan? Jangan iya pula. Iya, Ustaz. Iya nanti kan. Iya, Bu ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Jadi jamaah sekalian, kalau hari sudah sore begini ini kita ingat, sehari ini apa aja kerja kita. Ibu-ibu, hari ini ada baca Quran? Ada sedekah? Puasa? Alhamdulillah. Jangan ditanya lagi kalau itu ya, Bu kan? Jamaah sekalian, jadi kita ada pula program tausiah. Tausiah malam, nanti tausiah pula lagi. Jadi ibu bapak ni habis kenyang kena tausiah aja nampak. Tak usah makan lagi nak, dah kenyang lah. Jemaah sekalian, alhamdulillah atas segala nikmat, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuka jam 18.35. Ibu hafal waktu solatnya? Karena berbuka ni atau memang waktu solat biasa dihafal? Subuh jam berapa, Pak? Subuh 5 lewat? Hah? Subuh? Waktu subuh jam berapa? 5 lewat 9 atau 10. Zuhur 12 31 atau 30, ya kan? Asar 35 Maghrib, ini wajib hafal nih, 18.34 atau 35, dan Isya 19.42. Kenapa Ustaz hafal? Nggak adil Ustaz namanya nih. Ya daripada salah malu kita nanti kan, bagus kita lihat kali dulu datanya. Jemaah sekalian, berarti Bapak Ibu itu tadi ya, udah jalan 13 hari. Ingat Bapak Ibu, ada 6 amalan utama di bulan Ramadan. Ada 6 amalan utama yang paling inti bulan Ramadan. Ini dah sering kita sampaikan. Tapi kita ini lupa dan kita kadang terbawa dengan keadaan. Karena kita ini mudah bosan. Cobalah Bapak Ibu cek sekarang nih. Bapak Ibu hari pertama Ramadan sama hari 13 nih semangatnya tetap sama atau makin semangat atau kendor? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu hari pertama Ramadan dengan hari ke-13 hari ini semangatnya tetap sama? Tetap sama. Bagaimana semangatnya? Itu pertanyaannya. Semangatnya tetap sama. Hari pertama 13 sama Ustaz, tidak ada perubahan. B, makin semangat. C, kendor. Yang mana yang benar? B, makin semangat. Itu ciri-ciri husnul khotimah nampaknya di Ramadan ini. Ada enggak C? Ada enggak, Bu? Kalau ada C itu gawat tuh. Sebagian itu enggak di sini. Betul itu, Pak. Adapun di luar mungkin. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan dari semua umat muslim di dunia nih C, ya kan? Udah mulai bosan. Apalagi nih alah. Biasa. Kalau kemarin tarawih banyak, habis itu udah mulai tarik pasukan kayak di Ukraina, ya kan? Udah mulailah 3 sop. Awalnya 10, udah mulai 2 sop. Nanti terakhir tinggal yang veteran lagi.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, amalan pertama di bulan Ramadan puasa Ramadan. Jelas kata Nabi, orang yang tidak puasa Ramadan besok di hari kiamat azabnya adalah kakinya digantung. Kakinya di atas, bukan leher digantung Bu ya. Kalau leher digantung bunuh diri. Di hari kiamat kakinya digantung di atas, kepalanya otomatis di bawah. Tidak mungkin kaki di atas, kepala di atas. Kayak mana ceritanya tuh? Kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek, mengeluarkan darah. Itu azab bagi orang yang tidak puasa siang Ramadan. Jadi Bapak Ibu jamaah, kata Nabi, setiap amalan anak Adam Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Kullu amal ibni Adam yudha'afu asyra hasanat ila 700 dhif. Amalan anak Adam Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Bapak Ibu sholat minimal 10 dihitung sampai 700. Bapak Ibu misalnya umroh minimal dihitung 10 sampai 700. Bapak-bapak infak 1000, 2000, 1000 misalnya, itu dihitung minimal 10.000 infaknya sampai 700.000. Jadi setiap amalan 10 sampai 700 dilipat gandakan. Kalau dosa bagaimana? 1 tidak dilipat gandakan dosa. Ada orang dia mencuri 1000, dosanya 1000. Tapi kalau berinfak 1000, pahalanya minimal 10.000 sampai 700.000. Jadi memang Allah itu melipat gandakan amal-amal kita Bapak Ibu. Dosa enggak. Begitu luas rahmat Allah. Ya enggak? Makanya sebenarnya masuk neraka itu susah juga Bu. Karena melihat dari sisi gaya-gaya hitungan aja udah beda ya kan. Tapi banyak orang masuk neraka, berarti parah ini ya kan. Parah ini. Nah, kecuali puasa, illa shaum kata Allah. Adapun puasa dia enggak 10 sampai 700, bisa 1000, bisa 2000, bisa 1500, bisa 3000. Tergantung nanti kualitas amalnya. Kenapa demikian? Kata para ulama, dalam puasa ini ada 3 kesabaran. Ibu-ibu, Bu, sabar tuh dibagi bara, Bu. Bara model sabar. Berapa? Sabar dibagi 1, 3, 2, B 4, C 5. Sabar dibagi 3. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. 3, sabar dalam ada misalnya orang rumahnya terbakar, nauzubillah, kita jangan sampai. Sabar enggak? Sabar. Sabar apa namanya, Bu? Musibah. Ibu misalnya ingin menggunjing, enggak boleh. Sabar dalam meninggalkan maksiat, ya kan? Kita sholat subuh dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, payah. Sabar juga, sabar dalam taat. Itu dipisah-pisah jemaah. Tapi kalau puasa sabarnya 3 sekaligus. Dalam puasa ini ada sabar taat. Dalam puasa ada sabar maksiat. Dalam sabar ada juga sabar apa sabar musibah Pak dalam puasa? Apa Bu? Sabar musibah dalam puasa apa? Naik asam? Ada yang naik asam lambung Bu? Ada juga, tapi tidak boleh makan ya kan? Pusing ada juga, badan loyo, tidak bertenaga. Kayak saya ceramah nih nggak bertenaga nih. Tapi tidak apa-apa, semangat ya kan? Habis mandi tadi, ya kan? Lah terbayang-bayang kurma. Masya Allah. Ini kurang tidur Mas ini. Harusnya kan 2 jam tidurnya. Tadi subuh saya cerita 1:30 tidur. Harusnya kalau jam 11, jam 12 tidur, gas kuat nih. Tapi karena tadi tidur sejam baru, jadi gasnya masih kurang kuat. Tapi nanti kalau habis makan kuat ya Bu. Nah, itu pula. Ceramah tarawih lagi. Habis makan ngantuk. Oh enggak. Kalau habis makan tanggung tidur maghrib soalnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tuh puasa. 1, kita semua puasa alhamdulillah Bu ya. 2, apalagi amalan utama? Tarawih. Salat tarawih. Kata Nabi, innahu man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang salat tarawih dengan imam? Siapa yang salat tarawih dengan imam sampai selesai, maksudnya sampai witir.
maka dicatat baginya pahala tahajud semalaman suntuk, semalaman full. Ibu pernah sholat tahajud semalaman full? Betul, tidak pernah kan? Saya pun tidak pernah juga. Sama kita berarti. Bapak siap bapak, habis isya Allahu Akbar 2 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai subuh siap? Enggak siap. Itu bisa didapatkan pahalanya tarawih sama imam sampai selesai. Tapi sebagian orang kadang ada pak, dia ini 8 aja sama imam, nanti 3 seorang di rumah. Itu boleh aja, tapi tidak lebih bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak kayak gitu gayanya? Ada juga ya. Ada. Ya. Hah? Katanya saya salat witir di rumah aja nanti habis salat Tahajud. Ya. Sebaiknya selesaikan sama imam bu, witir tadi. Kalau ibu mau tahajud lagi nanti malam, tidak apa-apa, tahajud aja, tambahan sifatnya. Tapi jangan witir lagi. Ini nggak pakai witir? Enggak, kan witir tadi udah sama Pak Imam. Kalau kita kan bu makmum ya bu, jadi cukup kita ikut imam. Ada pula bu makmum. Jadi jamaah, kata Nabi, siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, dicatat baginya pahala tahajud semalaman suntuk. Nanti malam kalau mau lagi ikut dia, kalau mau sholat tahajud sendiri dia, kebetulan ibu itu imannya tinggi kali ya bu ya, setinggi tower Telkomsel misalnya kan. Dia mau tahajud lagi nanti malam jam 2 sampai 4:30. Ribut nih aja. Nggak ya witir lagi dah pak, tahajud aja. Tapi keutamaan sama imam sampai selesai ini lebih bagus. Kalaupun dipotong saya 3 di rumah, nggak apa-apa, boleh. Tapi nggak lebih bagus. Lebih bagus itu bagus. Yang sama imam selesai lebih bagus. Nabi dulu sholat tarawih itu sama sahabat sejuz, 2 juz, 1 rakaat. Ibu-ibu siap sejuz, 2 juz, 1 rakaat? 11 rakaat aja hilang ya bu. Ya pak. Nah di zaman Umar bin Khattab dibuatlah tarawih ini 20. Tapi bacanya pendek-pendek. Di zaman, karena iman orang sudah turun. Iman orang kan makin turun ke bawah nih bu ya. Sama kayak badan kita makin pendek ya kan pak. Anak-anak SMP pendek-pendek sekarang. Kayak kita SD zaman dulu dah saya. Iman juga begitu. Nah jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, iman orang makin hari makin turun. Di zaman Umar karena imannya makin turun, tarawihnya diambil 20, 3 witir, bacaannya pendek-pendek. Di zaman kita makin turun lagi. Kita ambil 8 yang gaya Nabi, kita ambil bacaan pendek gaya Umar, ya kan? Komplit lah, ya kan? Jadi 8-nya tetap gaya Nabi, bacaannya ina atau ina ya bu. Alhaakumut takasur. Itu kalau kul tuh pas mau finish tuh pak. Pas mau witir di akhirat udah jelas tuh sunnah itu. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua kul. Rakaat ketiga kul. Kul juga 3 kul boleh, 1 kul boleh. Wallahu ahad aja. Tapi kalau rakaat kedua kul yal kafirun. Jadi kul ini 4 rupanya bu ya. Cuman yang masuk kategori zikir itu yang 3 kul. Ya kan? Dah, salat tarawih. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nak salat tarawih rugi. Sama imam tuh kalau salat tarawih selesai, pahalanya tahajud semalaman suntuk. Dari habis isya sampai subuh. Yang itu kita pun tidak pernah lakukan. Bapak-bapak gimana? Masih di parit-parit perbatasan perang kan? Maksudnya tidak mundur kan? Ini nampaknya kadang-kadang udah mulai-mulai nih. Terbayang-bayang teh talu ya kan. Wah ngopi, pandangan-pandangan ceramah dari luar selesai. Dah, 2, 3. Apalagi sedekah bagi orang berpuasa. Kata Nabi Muhammad, man fattara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayyam qusamin ujurihim syai'an. Siapa yang ngasih makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun juga. Ibu masak apa bu? Kolak labu misalnya. Ibu kasih sama orang, mau banyak mau sedikit, ibu kasih sama orang yang berpuasa. Makan dia, pahala puasa dia dapat ibu semua. Saya dulu bu, pak ada jamaah tapi udah meninggal ibu. Kalau ibu belum meninggal lagi kan? Mumpung belum meninggal. Masih ada agak-agak. Baterainya 25 saat kata dia. 10 apa 25? Enggak tahu kita.
Coba ibu cek aja. Atau pulsa umur ini kan kayak pulsa, Bu. Kayak kuota. Dipakai nanti lama-lama habis. Cuman kalau kuota bisa isi ulang ya Pak. Tapi kalau umur nggak bisa isi ulang dah Bu. Malaikat tolong isi ulang agak 2 minggu ya kata dia. Saya infak 100.000 2 minggu. Bisa dibeli umur? Nggak bisa. Kalau pulsa bisa dibeli. Nah, jadi Bapak Ibu, ada ibu-ibu jamaah kita tapi dah meninggal. Dia setiap waktu kami di pesantren dulu, setiap sore dia masak agar-agar Pak. Agar-agar yang kecil-kecil nih Pak, yang segini-segini nih. Nggak usah agar-agar yang apa nih. Itu dijual tuh. Yang kecil-kecil nih dijual juga. Tapi kan modalnya kecil, paling 300 rupiah. Dibuatnya 100. Agar-agar tuh modal-modal yang satelit itu aja selesai lah Bu. Ya Pak. Nutrijel apa gitu kan. Campur air galon dah tuh, ya kan. Dimasukkan ke tempat yang kecil-kecil tuh 100 bawa pesantren, dimakan sama anak. Apalagi anak-anak di pesantren tuh baca Qurannya banyak, sholatnya berjamaah semua tuh, doanya lama pula, ngantuk banyak juga. Nah pesantren biasalah kan. Nah jadi jamaah setiap hari dibuatnya 100. Agar-agar kan murah, dimakan sama anak-anak tuh, ibu tuh dapat pahala dia tuh gitu. Cuman waktu itu hari ke-7 tenggorokan anak-anak sakit. Rupanya sari manisnya banyak. Nah ini perlu juga ibu agak-agak juga sih kayaknya kayak sari manisnya. Sakit tenggorokan tuh, nggak bisa baca Quran banyak-banyak lagi kan, kering aja bawaannya nanti. Jadi jamaah, tapi yang paling penting ibu tadi semangat ingin berinfak. Makanya kita ini Ramadan ini kita sisihkan. Ibu agar-agar boleh, bubur boleh, kepala ikan tongkol Pariaman boleh, ya, tapi mahal kali biayanya ibu ya. Maka yang irit tuh apa Ustaz? Irit, murah, nggak ribet-ribet. Kurma Pak, kurma nih Bapak Ibu bisa beli yang 10 kilo, ada namanya sad atau kholas levelnya. Itu 340.000. Kalau banyak bisa 320.000. 10 kilo, sekian ratus bahkan ribuan butir. Kurma ini sunnahnya berbuka. Ya kan? Kata Nabi sebaik-baik makan untuk berbuka itu kurma. Makanya nanti kalau Bapak Ibu berbuka, tapi ada kurma kita nanti. Ada di Ya, nanti kita setel. Oh, ada itu apa lagi? Itu dijual enggak? Itu dijual apa tuh? Oh, gratis. Nah, itu. Tinggal kita setel aja nanti bikin ya. Ibu bijinya, biasa kurmanya kan bisa juga gitu. Nah, jadi jemaah, kurma ini simple, harga murah, sunnah lagi. Nah, itu. Beli tuh yang 10 kilo tuh 340.000 atau 320. Ibu bagi 3 kan ganjil Bu. 1, 3, 101 bisa juga ya kan. Itu bisa 3 hari kalau 100 butir tuh. Kalau saya kurma ini 1 aja. 1 dah tuh sunnah kan Bu. Ada 3. 2 bisa juga. Cuman lebih afdolnya ganjil-ganjil gitu kan. Beli plastik yang so-on tuh atau yang setengah on, masukkan 3 butir, kasih sama anak-anak tuh setiap hari. Atau mungkin dititipkan aja di pesantren, dibagi nanti ya, itu bisa juga tuh. Kemarin saya kayak gitu Bu. Tapi saya ada kawan, dia tinggal di Qatar ya Bu ya, negara Qatar, Arab sana. Itu saya bilang, Ustadz ini ada pesantren butuh kurma untuk berbuka anak-anak. Satu kardus 34.000. Saya tunggu. Saya enggak Bu, kawan. Kita kawan aja mainnya juga. Kalau saya nih Bu di sini aja nih, nggak kemana-mana. Kawan kita ke Timur Tengah, kita paling jauh Jawa Tengah ya. Saya kuliah S1 di Jawa Tengah dulu. Kawan saya ke Mesir, murid saya ke Mesir, ke Yaman. Kita Indonesia, Mas Pion, cintailah produk Indonesia. Makanya gelar saya enggak ada LC. Tapi Bu ya insya Allah. Apa tuh hujan? Ini mustajab doanya Bu. Kata Nabi kalau hujan doa mustajab. Ada 4 doa lagi Bu lagi. Rahmat ini. Cuman kalau pulang ya agak mendingin sedikit ya Bu. Yang rematik agak terasa nih kata dia. Jadi berdoa biar rematiknya sembuh. Amin. Nah jadi begini Bu. Saya hubungi kawan yang di Qatar tuh, dikasihnya 20 kardus 200 kilo. Daripada kirim-kirim payah pakai pesawat, kirim duit aja saya bilang. Dikirimnya
Langsung kita beli kurma tadi, langsung antarkan ke pesantren. Dibagilah ke anak-anak itu semua. Anak-anak 200-an. Itu pahala anak tuh tiap hari. Yang infak tuh dapat tuh, Bu. Kita yang antarkan dapat juga. Karena kata Nabi, man dalla ala khair walahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang dia menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala dari itu. Kita tunjukkan, ini pesantren untuk berinfak. Orang Qatar tuh kirim duit ke kita. Kita belikan, pahala kita sama yang infak sama. Makanya ibu, bapak, kalau bapak ibu tidak ada duit, misalnya tidak ada anggaran, cari anggaran orang, ibu yang donasikan, pahalanya sama. Man dalla ala khair walahu mithlu ajri fa'ili. Nah itu. Makanya kita ini kalau memang nggak bisa kita infak banyak, kita cari donatur untuk berinfak lewat tangan kita. Kita cuman perantara saja, pahalanya sama jemaah. Paling nanti berbedanya lipatan-lipatannya kata para ulama. Dah, apa tadi yang ketiga, Bu? Sedekah untuk orang berbuka. Jadi Bu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah umroh di bulan Ramadan mungkin, ya. Itu di Masjid Nabawi di Arab, di Makkah, Madinah, di Masjid Nabawi, kita lihat video di YouTube itu ada seorang ayah sama anaknya. Mereka itu bawa makanan ke Masjid Nabawi sama plastik sekalian, biar karpet tidak kotor. Ketika itu apa yang mereka lakukan? Mereka hidangkan makanan berbuka sebaik-baik mungkin. Ketika itu ayah sama anaknya sibuk mencari orang. Pak, sini Pak, tempat kami berbuka. Pak, sini Pak, tempat kami berbuka. Anaknya juga itu, ayahnya juga gitu. Senang kali mereka mencari orang untuk memakan harta mereka. Selesai berbuka, ya kan? Habis itu kan mau qomat sholat maghrib. Ayahnya bilang sama bapak-bapak yang sudah ikut berbuka nih, Pak, besok berbuka lagi kita kan Pak, di tempat kami ya, jangan ke sana, di sini aja. Kan dah tahu tempat kami di sini. Ini pokoknya posko kami nih Pak. Bapak di sini besok ya, jangan ke sana. Langsung ke TKP, enggak usah kami cari-cari lagi. Jadi mereka tuh berebut semangat mencari orang memakan harta mereka. Kalau kita Indonesia kan agak terbalik kayaknya ya. Kita semangat mencari yang mana orang kita makan harta mereka. Mental BLT biasa. Indonesia lah namanya. Orang sana gaji perawat 100 juta ya kan. Kita di sini 1 juta, 2 juta ya beda ya kan. Jadi Bapak Ibu, tapi bagaimanapun kita berusaha untuk berinfak kepada orang berpuasa. Ibu-ibu ada rencana enggak nanti berinfak sama orang berpuasa? Yang ringan-ringan aja Bu. Bahkan air pun kita kasih, diminum sama dia, pahala kita dapat. Nah, kalau memang itu yang kita mampu. Yang paling bagus ya kurma tadilah ya. Kurma tadi. Nah, jadi 3 sedekah untuk orang yang berpuasa. 4 tilawah Al-Quran. Bapak Ibu, ibu-ibu ada yang sudah khatam Quran? Ada? Ada udah khatam? Masya Allah. Kalau ibu-ibu mantap, bapak-bapak yang perlu dipertanyakan. Bapak-bapak gimana Pak? Aman? Qurannya aman Pak? Alhamdulillah Ustaz. Untuk kuota udah 5 GB habis katanya. Dulu salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh, Ramadan 1 sampai Ramadan 20 mereka itu khatam Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali Bu. Berarti berapa sehari? 10 juz. Ibu-ibu ada yang 10 juz sehari. Kami alhamdulillah Ustaz, kami gilir ada yang juz pokat, ada yang juz tomat. Nah itu loh Bu. Kita nih lain pula arah-arah kita nih. Paling 3 juz ya Bu ya. Masya Allah. Tapi udah hebat tuh Bu. Hebat tuh. Habis subuh. Nah, pokoknya fokusnya 5 salat 5 waktu tuh bisa tuh. Minimal sejuz sehari. Ibu-ibu, kan Quran ini kan Bu, kalau yang Quran standar begini, itu 1 juznya 10 lembar itu. Ibu kalau baca Quran 1 juznya berapa menit? Jangan bilang semalam Ustaz, itu sambil mauta teman. Ada jemaah begitu kemarin. Kalau saya tuh 1 lembar tuh semalam. Ya Pak sambil cerita-cerita teh talu itu ya. Coba baca berhenti-berhenti. Rata-rata 4 menit, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit. Tapi kalau ustadz kayak ustadz kita nih, ya kan, yang hafiz-hafiz
anak-anak tahfiz itu bisa 1 juz itu 20 menit. 1 jam 3 juz. Bisa tuh. Yang udah hafal ya, yang udah hafal makharijul hurufnya mantap, tajwidnya bisa kan Bu? Bisa. Makanya jamaah Imam Syafi'i itu khatam Quran sehari 60 juz sehari. 2 kali khatam Imam Syafi'i. Bayangkan tuh, 1 hari 60 juz. Kita 6 baris, 6 halaman aja udah ini tuh. Udah minta-minta bekam itu. Ya kan? Tapi syukur juga lah. Memang level kita jauh. Saya pun enggak mampu tuh. Itu pas lagi naik-naik semangat pula tuh. Kalau lagi turun lewat semuanya kan. Tinggal WhatsApp-nya lagi cuma nanti. Jadi Bu ya, Imam Syafi'i itu 60 juz selama 60 kali khatam selama Ramadan. 1 hari 60 juz, 2 kali khatam. Jadi kalau dia misalnya 1 juznya 1 jam 3 juz Imam Syafi'i, berarti 3 juz dikali 10 jam 30 juz, dikali 20 jam 60 juz. Berarti bisa jadi dia baca Quran sehari itu 20 jam. 20 jam ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak biasa main jus-jusan, kecuali jus pokat ya, itu ndak usah pikir-pikir jus lah. Apa Ustaz standarnya kita pakai? Jam. Pokoknya jam 7 pagi sampai jam 8 saya baca Quran, dah titik. Mau dapat setengah juz, mau dapat 50 juz, tapi tidak mungkin ya Bu ya. Mau dapat 5 lembar setengah juz ya. Mau dapat 1 juz terserah. Pokoknya jam 7 sampai jam 8 baca Quran. Atau mungkin habis subuh sampai syuruk baca Quran. Tak boleh diganggu, tak boleh arisan-arisan. Pokoknya baca Quran. Kalau memang kita tidak biasa main jus-jus, target-target gitu. Orang awam menurut saya kalau tidak siap dia pakai 1 juz, setengah juz, main jam aja, setengah jam. Pokoknya zuhur habis jam 1 sampai setengah 2 baca Quran, kan setengah jam tuh Bu ya. Berapa dapat terserah. Langsung mainkan tali-tali merah, tali kuning sama tali biru. Kalau Ibu tambah 1 lagi tali rapia terserah Ibu lah. Sudah 4 tali itu Bu. Udah bisa tuh untuk Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, salafus soleh hari pertama Ramadan sampai 23 hari khatam sekali. Berarti sehari 10 juz. Kalau sudah masuk Ramadan 21 sampai Ramadan 30, itu 1 hari 1 kali khatam. Berarti makin ke belakang baca Qurannya makin banyak, ya enggak? Kalau kita gimana Bu? Hari pertama 2 juz, hari kedua 1,5 juz, hari ketiga 1 juz, hari ke-21 kue rayo. Nah, macam lagi. Nah, ini gawatnya di kita. Ramadan nih intinya 10 terakhir. 10 pertama enggak usah semangat-semangat kali Bu. Sama kayak Bapak pakai Honda. Bapak kalau naik Honda tuh langsung gigi 4 kan enggak. Meskipun gigi Bapak tinggal 2 ya. Ini maksud saya Honda ini. Kalau kita naik Honda, naik mobil, itu mesti yang gigi itu gigi 1 dulu tuh, gigi 1, rek, ya kan? Naik gigi 2, makin kencang tuh, gigi 3 makin kencang, gigi 4 makin kencang. Jangan langsung gigi 4, enggak kuat dia. Ini orang tarawih awal-awal enggak tahu semangatnya. Hari ke-13 udah hilang. Itulah terus tuh gayanya tuh. Kecuali veteran ya. Kalau Bapak Ibu ini kan ini udah veteran ini. Tinggal tunggu husnul khotimah lagi ya Bu. Kalau kayak Bapak Ibu ini kan 2 aja kerja lagi nih. Nunggu cucu, nunggu malaikat maut. Kan itu ya tuh kata dia. Kalau enggak nunggu sholat, disolatkan. Enggak ada lagi. Oh iya. Mana tahu diantaranya. Jadi jamaah jangan disia-siakan waktu. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di masa-masa tua kita nih, tua kita nih, saya kan belum tua lagi. Kalau saya ini kayak anak Ibu nih umurnya nih. Ya Bu, anak ya Bu ya. Kalau saya nih Bu masih muda. Iya anak lah pokoknya Bu ya. Mungkin sebagian ada juga yang cucu ya. Cuma ceramah aja pandai nih ya. Nah jamaah sekalian, kalau saya perhatikan amalan yang paling bagus di masa tua untuk mendongkrak amal yang kita lalai-lalai di masa muda itu Quran Bu. Kalau sedekah butuh modal Bu, nggak cukup sedekah senyum. Saya senyum aja bisa juga kita mah kalau kayak gitu.
kadang senyum-senyum mengejek pula kadang ya kan. Tergantung niat lagi ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi jamaah, kalau kita mau sedekah di masa tua, kalau ya banyak duit. Kemudian Bu, kalau kita mau banyak sholat di masa tua, katanya lutut dah sakit-sakit. Nggak bisa banyak-banyak sholat. Memang ibadah tuh di masa muda. Belajar agama, menghafal Quran, ya, sholat banyak-banyak di masa muda. Cuman sayangnya banyak manusia di masa muda tuh digunakan untuk yang sifatnya sia-sia. Ya nggak Bapak Ibu? Siapa dia? Entahlah ya kan. Nah, jadi kalau di masa tua, misalnya ibu mau umroh gitu, duit juga tuh umroh, kecuali gratis. Kemudian kalau umroh pun jalan banyak, ibadah haji, ibadah umroh itu kan jalan kerja kita tuh. Makanya banyak jamaah ini sebelum umroh dia mutar-mutar lapangan kantin. Untuk apa Ustaz? Persiapan. Ibu bayangkanlah Bu, dari hotel ibu jalan masuk ke dalam itu, udah berapa ratus meter, putar-putar Ka'bah tuh. Kalau rame begini, mau ke atas di lantai 2, putarlah tuh berapa kilo. Belum sa'inya lagi 3,5 sampai 4 kilo, ya kan? Nggak kuat. Duit juga, fisik juga. Nah, kalau haji ada melontarnya lagi, wukuf segala macam. Tapi Bu, kalau Pak di masa tua nih, yang paling mantap mendongkrak amal tuh Quran. Quran tuh nggak butuh biaya Bu, bahkan Quran tuh banyak gratis. Quran tuh nak sambil duduk bisa, sambil apa-apa bisa, santai-santai bisa. Asal mata ibu sehat dah tuh. Kalau ketara segera operasi ibu, jangan lama-lama, nanti buta dia. Banyak ibu-ibu tuh mata sakit dibiarkan lama-lama nggak bisa lagi. Kalau agak terasa sakit Pak, dicek langsung, kata dokter katarak, operasi. Karena nanti dia bisa kembali pulih. Tapi kalau dibiarkan lama-lama permanen. Saya banyak ketemu ibu-ibu begitu, sayang, kasihan, karena dia mengundur-mundur. Kalau enggak BPJS kan ada ya Bu. Tapi mudah-mudahan janganlah sakit gitu kan. Baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka dapat kebaikan pahala 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ibu bapak kalau baca Quran alif lam mim 30 minimal. Kan sampai 100, 700 dilipat gandakan tadi kan hadis lainnya kan. Baca Quran. Jadi ibu-ibu udah berapa juz nih ceritanya nih? Ramadan ini kan udah 13 nih. Ya paling enggak 13 juz. Bapak berapa juz? Bapak ini 26 juz katanya. Yang 26 juz. Kalau Bapak baca Quran sehari sejuz, mudahnya tuh ya dibagi 5 waktu sholat. Habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, cuman 8 menit. Kalau 4 menit 1 lembar. Habis asar 2 lembar 6. Habis maghrib 2 lembar 8. Habis isya tarawih 2 lembar. Berapa? 10 lembar 1 juz. Jadi tidak ada alasan. Sementara orang lihat HP aja sehari 8 jam. Anak muda sampai 14 jam. Habis umur tuh HP aja. Besok di hari kiamat pas dihisap catatan amalnya YouTube, Facebook, WhatsApp, itu isi semua. Instagram, Telegram, kilogram, miligram, ya kan? Nah itu 4 baca Quran. 5 lagi Bu ya. Yang kelima iktikaf di masjid. Bapak-bapak ada rencana iktikaf enggak Pak? Ada. Ibu-ibu ada? Di mana rencana iktikaf? Di masjid. Di masjid. Iktikaf enggak jadi rumah dong Bu? Itu iktikaf namanya tuh. Itu namanya menginap namanya. Di Tigo Baleh, mantap. Nah, Tigo Baleh, masya Allah. Banyak ya Bu, masjid-masjid Bukit Tinggi itu. Masjid Jihad Tangah Jua, Masjid Jami 13, Tigo Baleh. Masjid Raya ada Bu ya. Masjid Pasar Sayu, 1 malam 1 juz solat tahajud, solat tarawih. Ibu mau 1 malam 1 juz, pergilah ke Pasar Sayur. Bukan cari sayur, Masjid Nurul Ikhlas, ya kan? Nah, itu ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah iktikaf. Nabi itu iktikaf. Setiap
Sudah masuk 10 terakhir, Nabi tidak ada di rumah lagi. Kalau dicari Nabi di rumah tidak ada, di masjid. 10 terakhir full setiap malam dan paginya full. Kalau tidak mampu kita setiap malam selama sehari semalam, kita ambil malam aja bisa juga. Atau malam-malam ganjil minimal. Karena memburu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata ulama, saya baca salah satu keterangannya, kalau 1000 bulan tuh Bu ya, 83 tahun, 4 bulan. 83 tahun. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Bisa enggak Bapak Ibu malamnya tahajud, siangnya puasa selama 83 tahun? Enggak siap kan? Orang kalau dapat Lailatul Qadar lebih bagus daripada 83 tahun, 4 bulan malamnya tahajud, siangnya puasa. Makanya kalau enggak memburu malam Lailatul Qadar rasanya rugi. Maka bagi Bapak Ibu yang susah enggak bisa itikaf apa, ya paling enggak malam-malam 10 terakhir tuh jangan cepat pulang dari masjid, gitu aja. Habis taraweh duduk dulu. Masuk martabak black mainkan dulu ya kan Pak. Masuk roti bakar, mainkan terus. Habis itu masuk bakso, pondok bakso, mainkan terus. Udah kenyang pulang. Itu enggak itikaf lagi namanya tuh. Dia makan tuh sekedar untuk apa namanya nih ya, penyemangat, baca Quran. Habis 1 juz ngopi, kopi mie ya kan. Habis 1 juz roti bakar. Habis setengah juz martabak black. Habis nanti setengah juz lagi skoteng lagi ya kan. Tapi tergantung donatur juga ya Bu ya, kalau ada donatur. Kalau enggak ya bawa nyam-nyam dari rumah lagi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau infak bagus itu orang-orang itikaf itu ya. Dia makan. Malam itu kan biar semangat tuh ada makan. Enggak apa-apa. 26 tinggal 8 menit lagi azan. Ustaz, ada acara lagi enggak? Pengumuman enggak ada? Pengumuman enggak ada? Pengumuman berbuka enggak ada? Berarti kita sedikit lagi aja ya. Nah, iktikaf 10 terakhir iktikaf. Ibu-ibu, ada yang iktikaf nanti? Ada. Bapak ada yang iktikaf? Coba Pak sekali-sekali full gitu Pak. Kalau enggak yang main malam tadi. Jam-jam 2 udah hilang, ya kan? Pulang ke rumah. Dingin gitu ya. Enggak apa-apa. Pokoknya 10 terakhir tuh dihidupkan malam kita. Jangan banyak tidur. Dihidupkan malam, baca Quran, istighfar, zikir, taubat, doa, segala macam. Dan jangan banyak berbicara, bercerita sama kawan. Karena iktikaf itu artinya menetap menyendiri. Biar enggak apa? Banyak cerita. Kalau di rumah kan banyak cerita kita. Enggak bercerita kita sama bapak, ya sama cucu cerita. Kalau enggak kadang sama cicak cerita ya, Bu. Itu kalau enggak ada kawan lagi tuh. Kadang bercerita dia depan TV apa, TV-nya rusak-rusak. Jangan gitu kata dia kan. Tapi kalau kita di masjid fokus ibadah. Dan kata para ulama, di antara hikmah iktikaf salah satunya adalah biar membiasakan diri untuk sendiri bisa bertakwa kepada Allah. Kita ini kan rata-rata kalau rame-rame semangat. Kalau sendiri mana semangat? Tapi dengan iktikaf tadi melatih diri untuk sendiri pun semangat. Dan satu lagi, kata ulama saya baca, iktikaf itu hikmahnya diantaranya biar nanti di kuburan, ibu kan sendiri ibu ya, ibu nanti meninggalnya bareng-bareng apa sorang-sorang? Sorang-sorang kan? Misalnya ibu ini tanggal 13, ibu ini tanggal 14 kan? Nggak ada, kita mati sama yuk, nggak ada kan? Dikuburkan sama, kan nggak ada, sendiri-sendiri dikuburkan. Jadi orang yang banyak iktikaf di dunia ini, ketika nanti dikuburkan kan sendirian tuh, dia tuh lebih stabil kata para ulama. Karena udah biasa sendiri iktikaf. Gitu. Kalau pengajian begini kan rame-rame nih Bu. Tapi kalau iktikaf kan baca Quran sendiri, doa, kan gitu kan? Nah itu hikmahnya. Yang terakhir, apalagi amalan utama di bulan Ramadan, iktimar, yaitu umroh. Coba buka. Oh bukan. Umroh. Kata Nabi, umroh di bulan Ramadan pahalanya sama kayak haji dengan Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bisa umroh bulan Ramadan ya, amin. Tahun depan lagi. Pokoknya adalah di Ramadan. Insyaallah. Amin. Nah, ada 6 tadi. Yang pertama puasa, 2 salat tarawih, 3 sedekah puasa, 4 baca Quran, 5
i'tikaf, 6 umroh. Yang 5 itu bisa dilakukan di Indonesia. Untuk yang nomor 6 tidak bisa. Jangan nanti ibu mau kemana bu? Mau umroh kemana? Ke Sungai Puak? Tidak bisa itu dong. Kata Ustaz tadi 6 katanya. Untuk yang 5 nih di sini bisa. Untuk yang nomor 6 di luar tidak bisa di sini. Karena ada juga kan di Jawa di mana tuh pergi haji lewat goa katanya. Tidak ada aja kan. Nah itu tidak bisa, itu sesat tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 menit lagi azan masuk, maka kita isi dengan apa? Berdoa. Berdoa menjelang berbuka ini doa kita mustajab. Nanti pas kita lagi makan tuh ya, pas berbuka kan, pas kita makan tuh, makan kurma misalnya atau bubur ya, itu juga doa lagi Bu, itu juga mustajab tuh doanya itu, di waktu-waktu itu. Nah, ada keterangan ulama sebagian yang sampai begitu menjelaskan. Sebelum berbuka, pas berbuka itu mustajab tuh doa kita. Kalau sebagian kita kan sibuk ya kan, ayam pop, ayam dangdut, ayam geprek, ayam tunjang, ayam apa, ya kan, ayam tertabrak mobil, nah, sibuk, maunya doa aja dia katanya. Itu saya dapat keterangan tambahan, masya Allah, oh begitu ya. Nah, itulah mudah-mudahan Bapak Ibu ya, pada sore hari ini mudah-mudahan Allah terima amal puasa kita hari ini, dosa-dosa kita Allah ampuni, Allah ijabahi semua doa-doa kita. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan terakhir dan masih jumpa kita Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, usai sudah kajian kita bersama Al-Ustaz Dr. Mutakin SPD MH. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Al-Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Bapak Ibu bisa nanti di sini berbuka bersama, kita buka bersama di sini, sholat berjamaah setelah sholat baru makan bersama. Sekian dari kami Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.